bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan guest lecture tentang Cyber Law dengan Bapak Asosiat Profesor Dr. Sony Zulhuda. Selamat datang Pak Sony. Dari International Islamic University Malaysia. Beliau expert di bidang cyber law. Nanti kita akan mendiskusikan berbagai macam hal terkait cyber law. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah ready ya untuk berdiskusi dengan Pak Sony. Kemudian selawat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas berkat risalahnya kita semua berada di sini dalam keadaan Muslim dan insya Allah masih memegang dinul Islam sebagai pilihan petunjuk arah kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada Pak Dekan ada sepatah dua kata yang bisa disampaikan dalam rangka membuka kegiatan hari ini. Monggo Pak Dekan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Prof. Sony Zulhuda dari International Islamic University Malaysia. Pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Sony yang sudah berkenan mampir di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk nanti akan berbagi beliau dengan saudara-saudara semua berkaitan dengan tema yang saya kira ini sangat menarik temanya, yaitu berkaitan dengan cyber crime. Sebagaimana yang mungkin kita ketahui bahwa di masa ini kalau kita bicara tentang salah satu dampak merebaknya dunia maya di dunia itu adalah munculnya berbagai dampak negatif. Jadi perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi, terutama perkembangan dunia maya ini tidak selalu memberikan dampak positif, tetapi juga membawa dampak-dampak yang sifatnya negatif. Sekarang cyber porn misalnya, itu adalah salah satu dampak ya. Cybercrime adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan sekian banyak dampak negatif akibat perkembangan teknologi. Nah, hari ini seorang expert di bidang cyber, saya kira di bidang dunia maya, nanti akan berbagi kepada saudara-saudara sekalian berkaitan dengan topik ini, salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi yang saya kira per hari ini itu perkembangannya sudah sedemikian masif, sedemikian pesat, sehingga memang kita perlu mengantisipasi berbagai dampak, berbagai kemungkinan munculnya dampak negatif dari perkembangan teknologi itu. Disimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Prof. Sony ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Prof. Sony ini akan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan persoalan cyber. Saya kira saya tidak perlu berlama-lama, waktu dan sepenuhnya nanti saya serahkan kepada Prof. Sony, nanti dipandu oleh Bu Kaprodi, Bu Holida, dan saya beri waktu dan ruang sebebas-bebasnya sampai sampai nanti jam berapapun Prof. Sony, monggo silakan.
Nggih, baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Eh, kita lanjutkan ya Pak, untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Associate Profesor Dr. Sony Zulhuda. Ini mohon maaf Prof, barangkali ada hal-hal yang memang ada yang ini bukan gelar saya, bukan ini, bukan itu, monggo saya silakan dikoreksi karena memang ternyata searching itu agak sulit dengan negara yang berbeda itu karena memang di ini searching mohon maaf nggih Prof, kita asosiasi nggih ya. Sambil saya cari-cari karena ada yang menyebutkan dokter, karena kalau di Indonesia itu dokter dengan PhD itu agak sedikit berbeda, it's a difference ya. Sementara di sini ada yang dokter, ada yang juga PhD. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan gelar dalam menyebutkan. Yang jelas Prof Associate Profesor Sony Zulhuda mendapatkan, ini anak kandung betul-betul ya Prof, dari University International Islamic University Malaya, atau berbeda enggak ya Prof? Ini benar ya, International Islamic University Malaya atau Malaysia? Oh Malaysia, sorry. Malaysia, ini baik doktor filosofinya, kemudian Master of Comparative Law atau LLM, dan juga Bachelor of Law atau LLB didapatkan beliau dari International Islamic University. Sampai sekarang juga mengabdi di sana, beliau sebagai Deputy Legal Advisor dan tentu sebagai dosen di Fakultas Hukum di sana. Kemudian beliau sudah malang melintang luar biasa di dunia cyber, termasuk memperoleh berbagai macam ya Prof ya, penghargaan terkait dengan cyber. Pernah juga didapatkan di tahun 2018 dari Oxford International Scholarship gitu, terkait dengan web science di tahun 2008 di Oxford University Inggris. Kemudian di tahun 2011 dan juga di tahun 2013 mendapatkan award dari ICANN Fellowship by the Multinational Organization Responsible for the Internet Domain Names Management. Saking malang melintangnya Prof. Sony Zulhuda di bidang cybercrime, beliau juga sempat diminta menjadi expert untuk penyusunan Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang data protection di Indonesia. Kalau enggak luar biasa, tidak mungkin kemudian dijadikan expert yang kemudian membantu Indonesia untuk merumuskan tentang data protection di Indonesia. Beliau telah menerbitkan berbagai macam publikasi terkait dengan cyber security, kemudian cybercrime, dan juga berbagai macam tulisan terkait dengan legal protection for victim, ada sama hate speech juga ya Prof, kayaknya human rights juga, iya, hate speech jadi human rights juga masuk, jadi ada banyak. Dan terakhir di tahun 2021 sepertinya mendapatkan nominasi untuk kalau di Indonesia itu kalau di Indonesia itu karya yang banyak gitu nggih Prof. Tadi ada tulisannya cuma ini kok kepanjangan akhirnya hang. Jadi ini saking panjangnya sampai HP saya hang untuk mencari apa yang sudah saya baca tadi. Intinya beliau expert luar biasa. Teman-teman disiapkan telinga, hati, dan juga pikirannya untuk mendengarkan dan juga menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Prof. Sony. Silakan Prof untuk menyampaikan apa yang ingin disaringkan dengan teman-teman. Kita punya waktu sekitar kalau Pak Dekan tidak terbatas ya Bro. Nah nanti kita lihat ya sekuat apa kita. Monggo Prof, dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bu Kaprodi, terima kasih Pak Dekan, Prof Tongat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah minta pendrive tadi saya minta kalau ada pendrive bisa di copy ke sini untuk dipaparkan.
silakan Mas. Baik, sambil menunggu, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih sekali lagi pada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Prof. Tongat, yang tentunya ini kesinambungan dari silaturahmi yang pernah terjalin dulu tahun 2019 ya Prof ya, waktu ada INCLAIR ya, International Conference on Law and Reform, on Law Reform. Alhamdulillah kami pernah bergabung dan berpartisipasi saat itu, dan kali ini kembali hadir. Merupakan kebahagiaan buat saya bisa berbagi. Tadi mungkin kalau ada yang bertanya ini orang Indonesia atau Malaysia gitu, ada nggak tadi yang tertanya-tanya ya, apakah ini orang Indonesia atau Malaysia? Mungkin sudah bisa mulai menebak-nebak, tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Ya, saya aslinya dari Indonesia, insya Allah masih ada paspor Garuda, meskipun sudah di Malaysia lebih dari 25 tahun, mulai dari saya kuliah dulu ya, dan melanjutkan karir dalam bidang akademik di Fakultas Hukum Universitas atau Universiti Islam Antarabangsa, IIUM atau International Islamic University Malaysia. Tadi Ibu Kaprodi mencoba memperkenalkan, jika masih ada yang penasaran bisa langsung masuk ke website saya sonyzulhuda.com ya, itu mudah mengingatnya. Tapi bukan untuk all shop ya, nggak ada jual-jual ini, karena bukan website e-commerce tapi lebih kepada website untuk berbagi terkait ilmu perlindungan data dan juga cyber law. Baik, sambil juga memulai, nanti sambil dibuka, silakan teman-teman atau adik-adik mahasiswa untuk membuka dulu. Kita ada sedikit stimulasi melalui website menti.com ya, bisa dibuka website menti.com. Ini mungkin bisa dibuka slide berikutnya Mas admin, the next slide. Di sini silakan untuk berpartisipasi, buka website menti.com. Di sini ada internetnya enggak Mas? Kalau di situ tersambung ke internet enggak? Kalau bisa dibuka juga, kalau enggak apa-apa. Menti.com, dan itu ada code-nya ya, sudah dimulai. Nah, itu ada pertanyaan, silakan diisi. Izin, apakah ada wifi-nya di sini? Itu juga ya tadi ya masalahnya ya, Bapak-bapak. Karena mobile data saya juga rupanya tidak. Oh, udah. Baik, kita buka mentimeter.com. Yang ke kanan aja. Maaf, kita buka mentimeter.com. Ya.
ini sudah masuk ini jawaban-jawaban dari teman-teman. Menurut Anda, isu hukum apa yang paling mendesak untuk ditangani terkait penggunaan internet di Indonesia? Jawaban bisa disingkatkan aja, ya, isu apa gitu ya, 1 atau 2 kata. Nanti kita bisa mulai lihat. Nah, ini pastinya ini berdasarkan observasi dan mungkin pengalaman. Jika ada yang punya pengalaman, ya silakan. Pak Dekan juga bisa mulai melihat. Banyak isu di dalamnya ini isu cybercrime, ya. Nanti di antara beberapa kata ini ada yang sama, cuma ada perbedaan penggunaan kata. Kita sudah mulai melihat ya, yang paling besar itu yang berarti yang paling banyak memberikan info yang sama. Semakin banyak semakin besar dia. Namanya cloud words ya, yang makin banyak tuh makin besar. Kita sudah lihat ini 3 terbesar ini sebenarnya lebih kurang sama. Isu perlindungan data pribadi, lalu sama perlindungan dan juga pencurian data pribadi. Karena data pribadi itu sangat krusial dan bisa disalahgunakan, dan salah satu cara yang paling populer atau paling sering dilakukan untuk menyalahgunakan data itu adalah melalui pencurian data pribadi. Baik, masih terus ada di sini. Lalu, nah itu yang mulai agak besar lagi, pencemaran nama baik. Jadi rupanya ada orang komplain di Instagram, di TikTok ya, tentang pelayanan rumah sakit, tahu-tahu diperkarakan di bawah pencemaran nama baik. Jadi bingung kita, mau komen serba susah. Akhirnya namanya nggak disebut lah, gitu ya. Cuma kalau nama nggak disebut, bagaimana orang tahu ya? Kan kita maksudnya ingin berbagi pengalaman. Nah, itu juga tantangan besar buat kita, melihat batasan antara memberi komentar dengan sesuai atau maki-maki. Nah, itu saya kira ini kita harus sudah mulai bisa membedakan. Kalau kan dari perkataan itu sudah bisa kelihatan ya, ini maki-maki atau berbagi info. Nah, jadi kalau berbagi info pun ada kesantunannya, ada caranya, ada kesantunan. Tapi kalau udah gayanya maki-maki, mendiskreditkan, menyudutkan, bahkan dengan tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar, nah hati-hati, ini akan jatuhnya ke pencemaran nama baik. Yang sekarang banyak ya melalui Instagram dan TikTok, karena paling banyak kita berkomentar melalui situ. Untungnya saya ini, nggak tahu kalau Prof Dekan, saya ini masih masuk generasi Facebook. Di sini ada yang punya Facebook? Aktif nggak? Aktif ya? Masih ada ya? Wah, luar biasa. Welcome to the club. Karena Pak Prodi, saya makin kesini makin merasa terasing gitu. Hanya bermain di Facebook gitu. Tapi pastinya sekarang Instagram, TikTok itu tentu yang paling utama sekarang. Nah, ini perkembangan zaman berjalan terus. Jadi kalau nyari saya tidak ada di TikTok, tidak ada di Instagram. Kalaupun ada hanya sekedar berita-berita formal. Kalau mau lihat kegiatan sehari-hari yang betul-betul ini interaktif ya Facebook. Nah, baik. Ya, ini masih 3 besar ya. Kalau lihat yang lain-lain tuh ada terkait semua, pencemaran data pribadi, digabung itu antara data pribadi dengan pencemaran nama baik. Pencurian data, pembobolan akun, motif pencurian ilegal, konten ilegal. Konten ilegal itu banyak sekali macam-macamnya. Dan kita sudah punya cukup perangkat hukum untuk menindak apa yang dimaksud dengan konten ilegal. Ya, mulai dari konten yang bersifat melanggar tata susila, ya, konten yang bersifat penghinaan, ujaran kebencian berdasarkan sara, atau yang mengekspos anak, ya, yang melanggar perlindungan anak, lalu konten pornografi, ya. Ini saya kira menjadi masalah besar Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, yang melanda bukan hanya merusak tatanan sosial tapi juga agama, ya, atau yang value atau nilai-nilai yang paling fundamental. Lalu juga ada
konten yang bersifat perjudian online. Nah, ini juga salah satu yang mengemuka saya kira akhir-akhir ini. Baik, terima kasih atas keikutsertaan. Ini banyak sekali ya, kita tidak bicara karena ini bisa jadi 3 SKS sendiri untuk bicara semua itu. Sementara saya hanya dikasih waktu 3 jam atau 5 jam. Tenang, saya akan batasi. Baik, terima kasih atas keikutsertaan Anda dalam simulasi pertama. Kita masuk simulasi kedua. Jadi paling mudah untuk mengantar ini melalui simulasi aja ya. Sekarang mohon masing-masing mengeluarkan handphonenya. Yang tadi dipakai itu dikeluarkan saja dulu. Jangan disimpan-simpan. Dikeluarkan sebentar. Ini simulasi aja ya. Sudah? Ya, kapan lagi mau dikerjain gitu. Iya, biasanya kan nggak boleh buka HP ya. Baik, tolong yang ada password dibuka dulu passwordnya. Locknya atau patternnya atau yang pakai wajah gitu, buka dulu. Biar standby itu handphone ya. Sudah? Nah, kalian locknya jangan yang muda-muda, gitu ya. Ada yang gitu ya. Itu isunya security itu, makin susah makin bagus. Tapi jangan sampai lupa, repot. Oke, sudah ya. Sekarang saya minta kerjasama semua untuk, ini semua ikut instruksi ya. Silakan tukeran handphone dengan orang sebelah Anda. Tolong ikuti instruksi, jangan buat yang lain-lain. Saya hanya bilang untuk tukeran saja. Pak Tongat, bisa saya paksa ya? Ya, semua harus ikut. Semua harus ikut, semua harus ngikutin. Ingat ini simulasi. Oke, perhatian, tidak untuk yang lain-lain ya. Nah, pegang dulu, hanya bertukar dulu saja. Tunggu instruksi berikutnya. Sudah ya? Sudah? Nggak ada passwordnya kan? Sudah dibuka kan? Gimana nih? Apakah kita minta untuk membuka atau enggak? Neighbor. Sebentar saja boleh? Setengah menit aja. Belum ya, belum. Saya belum minta. Saya minta persetujuan dulu nih. Ya, boleh atau bisa? Setengah menit nggak boleh? 10 detik boleh? 10 detik boleh, nggak sempat buka-buka ya. Tunggu dulu. Pegang dulu. Coba Anda pikirkan kalau saya kasih 10 detik, kira-kira yang mau dibuka apanya gitu. Tunggu dulu. Saya belum suruh buka. Hormati privasi teman Anda. Nah, kalau udah saya instruksikan barulah. Oke, instruksi berikutnya ya. Mulai sekarang kembalikan handphone itu ke teman Anda. Gimana rasanya? Sempat panik ya? Anda benar panik nih. Kira-kira apa yang bikin Anda panik coba? Oke, ada yang panik, ada yang lain. Rasanya gimana tadi? 1 menit waktu kita, biasa. Oke, kita simpan yang biasa itu. Mungkin handphone baru. Belum ada data. Ada yang lain? Malu. Oke, malu. Mungkin ada foto zaman kecil ya. Masih buka aurat. Ada lagi yang lain? Panik, malu. Ada yang biasa aja. Ayo yang lain yang belum berbagi. 1 menit tadi saya kok terasa seperti apa gitu. Serasa 1 jam. Terasa lama, berarti harap-harap cemas dia. Atau banyakan cemasnya. Cemas. Dari perempuan ini belum dengar nih. Kayaknya biasa-biasa aja atau sok-sok biasa, padahal bergemuruh biasa. Saya ucapkan selamat. Kalau Anda bilang biasa berarti
berarti datanya aman gitu ya. Karena apa? Nah, ini ada yang panik, mohon maaf Pak, saya berdiri Pak Dekan, nanti bisa duduk lagi. Jadi rupanya handphone kita itu mungkin sudah menjadi bagian dari hidup kita, ya, bukan lagi hanya sekedar alat. Mungkin kalau saya bilang ini, adik-adik tidak merasa ya perbedaannya, karena kecil-kecil sudah melihat handphone itu seperti sekarang. Kalau zaman saya, Bu Kaprodi atau Pak Dekan masih ingat, handphone itu ya zaman dulu hanya untuk nelpon. Ya, kita pakai tahun akhir 90-an, awal tahun 2000 itu mulai handphone itu masuk pasaran. Besarnya itu masih sebesar ini. Ada yang dilipat, ada yang memang sebesar ini. Lalu kalau mau dipakai jangan lupa antenanya dipanjangin dulu. Antenanya diangkat. Harus ada antenanya. Jadi fungsinya hanya dua. Satu untuk nelpon, yang kedua untuk nimpuk kalau ada maling. Oke, bedanya sekarang ketika handphone yang kita miliki sekarang itu sudah bagian dari kehidupan kita. Segala data kita ada di situ. Identitas kita disimpan di situ. Segala password kita semua disimpan di situ. Kalau enggak ditulis di notepad, ada di WhatsApp message-nya atau di emailnya, ya, atau di file-file rahasia Anda, ya. Semua ada di situ. Jadi bayangkan kalau handphone itu jatuh ke tangan orang yang salah, yang terjadi adalah disaster, ya. Kita tidak lagi peduli dengan harga handphone itu. Yang kita ingin pikirkan benar data di dalam handphone itu, ya, yaitu gambar-gambarnya. Ya, mohon maaf, masing-masing kita punya masa lalunya masing-masing, ya enggak? Ya. Masa lalu itu ada yang cerah, ada yang kurang cerah, ada yang gelap. Masa lalu, ya enggak apa-apa, masa lalu is masa lalu, ya. Yang penting kita punya masa depan yang cerah, terutama untuk anak-anak Fakultas Hukum UMM ini. Ya. Jadi segala data itu ada di handphone. Maka enggak salah kalau ketika kita bangun tidur atau mau tidur, yang pikirkan terakhir dan terawal adalah handphone kita, gimana ini, baterainya cukup enggak, gitu ya. Lalu ditaruh di mana, ada pesan terakhir enggak. Ini ada sekarang orang bilang namanya gejala FOMO. Apa itu FOMO? FOMO. Pernah dengar nggak? Saya kira udah pernah ya. Fear of missing out. Anda nggak mau ketinggalan berita, cek terus. Anda nggak mau ketinggalan pesan, cek terus. Padahal baru 3 detik yang lalu dicek. Saya nggak tahu nih seberapa sabar Anda nggak ngecek handphone kalau di kelas. Ya, mungkin ini juga buat para dosen, kita harus kadang-kadang pengertian lah. Cek-cek sebentar nggak apa-apa, tapi taruh lagi gitu. Saya ingat waktu di Oxford tadi Bu Kaprodi sebut, di Oxford itu semua orang sudah punya laptopnya. Ini tahun 2008 Ibu. Waktu itu semua orang sudah punya laptop dengan internet masing-masing. Jadi dosennya bicara, mereka pandangan ke laptop masing-masing. Saya waktu itu nggak biasa. Saya sebagai seorang anak yang cukup taat, ya. Kalau dosen ngomong, profesor ngomong, kita harus memperhatikan sambil nyatet. Tapi yang lain ini dari berbagai negara, Eropa, Amerika, ya, Australia, ya, kadang lain sikapnya. Oh, saya belajar, rupanya hal ini biasa buat mereka. Tapi yang penting apa? Ketika ada pertanyaan, dialog hidup, semuanya diskusi. Rupanya kadang-kadang mereka multitasking, sambil ada message, sambil ngerjain ini, tapi jalan terus. Nah, itu kita nggak tahu sejauh mana kita bisa lakukan itu, tapi mungkin ke depan mahasiswa kita akan lebih mampu melakukan itu. Tapi nggak apa-apa. Kembali ke laptop. Jadi apa yang kita lakukan tadi, stimulus kedua tadi, menunjukkan bahwa begitu banyak kehidupan kita sudah direduksi ke dalam bentuk data, termasuk perbelanjaan Anda, ya, data pembayaran, data keuangan, uang masuk, uang keluar, apa yang dibeli, itu semua sudah bisa dibaca. Dan yang masalahnya lagi, semua data ini, anak-anak sekalian, semua data ini tidak hilang begitu saja. Data ini disimpan, kalau bukan oleh Anda sendiri, disimpan oleh pihak ketiga, yaitu yang menyediakan layanan itu, yang menyediakan jasa itu, ya, Shopee, ya, Gojek, GoFood. Mereka tuh orang yang paling tahu Anda makannya apa setiap hari atau setiap minggu, sukanya makan apa, sukanya makan di mana.
kalau awal bulan dapat kiriman uang yang dibelanjakan apa. Jadi itu akhirnya apa? Diciptakanlah pola kehidupan kita, pola kepribadian. Kalau polanya sudah ketahuan, nah next step adalah data ini akan dijual ke pihak ketiga yang merupakan dari industri periklanan. Maka Anda lihat sendiri kalau Anda berdua buka Shopee misalnya, Anda buka page Anda yang paling depan, nanti kelihatan beda itemnya. Itu tergantung apa yang selama ini Anda buka. Sama kalau Anda buka portal berita, ya berita apa yang diangkat ke atas akan disesuaikan dengan apa yang selama ini Anda cari. Jadi mohon maaf saja kalau buka Facebook, TikTok atau apa yang keluar itu, feeder-feedernya itu ya sesuai dengan kepribadian Anda. Kok tiba-tiba Anda lihat loh kok yang keluar yang begini-gini semua ya. Aku salah apa gitu ya. Anda lihat lagi, pikir lagi, mungkin satu saat itu Anda banyak buka ya seperti itu dan sama semua akhirnya terekam bahwa profil Anda ini suka membuka website ataupun page-page yang dikategorikan A, B, C dan seterusnya. Nah, ini anak-anakku sekalian, pada hari ini data kita sudah tersebar. Ya, mungkin ada orang bilang too late, terlambat untuk kita atur. Tapi kita akan jawab, it is better late than never. It is better late than never. Karena apa yang terjadi nanti bisa lebih teruk lagi. Teruk itu apa kalau bahasa Melayu keluar kadang-kadang. Kok tahu ya? Oh, ini generasi Upin Ipin. Betul ya. Teruk itu is very bad, is worse, parah. Ya. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk melindungi data kita. Segala data ya. Yang jadi permasalahan tantangan kemarin waktu zaman Covid, semua kehidupan kita masuk dalam dunia data, dalam dunia digital. Yang kerjanya, yang belanjanya, yang mainnya, gamenya, yang pertemanannya. Nah berarti data itu sudah lengkap. Mungkin bisa dilihat, tadi saya punya slide, bisa dilihat sebagian-sebagian. Baik, lanjut. Nah, data dalam perspektif Islam sangat penting, tapi lanjut dulu. Nah seperti ini misalnya, data-data yang terekam dalam berbagai aspek. Jadi saya mau nanya buka prodi ya. Kalau buka prodi travel, siapa yang akan buka prodi, Ibu kasih tahu bahwa Ibu travel ke tempat itu? Nomor 1, suami, alhamdulillah, istri solehah. Nomor 2, orang tua atau itu keluarga terdekat termasuk. Yang kedua, teman kantor atau bos kantor dulu, Bu? Ya, oh gitu Pak Prof. Ini kita nggak bicara yang mangkir, Bu, bicara yang resmi aja. Harus tahu dulu ya pimpinan, lalu juga kolega. Nah ini adalah sama, Anda semua, saya juga sama. Kita mau kemana-mana ya kita kasih tahu dulu orang terdekat. Yang kedua kolega kantor atau bos ya. Nah tapi tanpa kita sadari ada orang ketiga yang akan tahu Anda pergi kemana. Yaitu yang penyedia-penyedia jasa ini. Ya, baik itu yang menguruskan travel atau teknologi yang kita bawa untuk membantu kita dalam travel. Mereka tahu dari mana Anda jalan, mau kemana, jam berapa, naik apa, minimal apakah Anda jalan kaki atau motor atau naik kendaraan lain. Nah ini apa masalah? Berarti ya dari lihat semua ini, data itu sudah ada di sana. The problem is who controls your data. Who controls your data? Karena saya udah bilang tadi, okay, you may have the question, what's wrong? So apa masalahnya kalau data kita diambil orang? Kita belum rasa sekarang. Sudah begitu banyak masalah. Pertama ya, data kalau sudah terlepas kontrol, dia akan dijual ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini pengiklan. Anda nggak merasa rugi, tapi si pengiklan mengeruk keuntungan dari data yang dia beli. Ya, jadi kalau bilang gini, wah kita memperkaya orang lain sementara kita tetap miskin. Tanpa izin. Nah, yang banyak terjadi adalah tanpa izin kita. Jadi data itu dikumpulkan oleh big data analitik ya, dan dijual. Ini belum ada, sebelum ini belum ada aturan undang-undang yang mengatur. Yang kedua, kalau data itu jatuh ke tangan orang ataupun pembeli yang salah, maka siap-siap Anda akan menemukan insiden-insiden di mana orang lain menggunakan identitas Anda untuk kejahatan. Mungkin pernah ada yang menerima, kamu habis mau minjem duit ya? Enggak tuh.
Buktinya ada Facebook message-nya, ada WhatsApp message-nya. Ini dari kamu kan? Mulai rupanya dilihat foto profilnya, foto Anda, ya, lalu mengaku dari Anda. Kan sudah sering terjadi nih. Tiba-tiba dapat message yang kita tidak tahu, tidak diminta, tapi datang dan mengaku orang yang Anda kenal. Nah, masalahnya sekarang kita tidak ngecek. Kenapa kita tidak ngecek? Kita lupa bahwa ini adalah bisa jadi sebuah permainan karena ada trik-triknya. Misalnya triknya mengatakan mau ngasih hadiah. Siapa yang nggak mau hadiah? Rasulullah SAW pun bersabda, tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah supaya kalian saling menyenangkan orang, menyayangi orang dan saling menyayangi. Memberi hadiah, ya. Kita sampai sekarang tidak ada yang tidak suka dikasih hadiah. Kok tiba-tiba ada message bilang, ya, nama Anda termasuk orang yang akan mendapatkan hadiah. Katakanlah dari perusahaan ini, perusahaan itu, dari Lotril atau Allah alam. Kita udah nggak pikir lagi ya halal haramnya. Orang mau ngasih hadiah terima aja. Tapi nanti dia bilang untuk memperlancar administrasi mohon dikonfirmasi melalui link berikut. Sekali Anda ngeklik link itu, ya, maka itu akan mengaktifkan macam-macam. Mungkin ada virus yang dikirim ke dalam piranti Anda, device Anda, atau nama Anda juga akan disalahgunakan dan seterusnya. Jadi ini berseri. Bagaimana kita bisa yakin dari awal? Kan ada orang yang ini salah nih, ini bohong nih. Yang membuat kita yakin adalah kok orang itu tahu kita, nama kita, asal kita dari mana dan seterusnya. Ini berarti benar nih. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Akhirnya data itu dipalsukan, lalu dibuat orang lain untuk menipu. Alih-alih kita mendapatkan hadiah, yang ada data kita dipalsukan dan dipakai untuk menipu orang lain. Untuk orang lain itu mendapatkan dana atau biaya keuangan, keuntungan keuangan dari cara begitu. Ini namanya tadi pencurian data pribadi. Ya. Caranya banyak kalau bicara pencurian data pribadi. Ini mohon maaf untuk fakultas atau kampus, kadang-kadang kita punya banyak dokumen paper based document yang isinya itu list mahasiswa misalnya atau list staff. Ya, daftar staff dengan nomor telepon, dengan nomor KTP dan alamat. Di atas kertas kadang habis print, habis program apa, lalu kertas ini tidak disimpan baik-baik. Oh, kertasnya sudah kami buang. Jadi sekarang banyak orang buang dokumen, caranya hanya dikumpul, dikasih ke orang. Itu di luar sana banyak modus operandi pencurian data yang dilakukan dengan cara membuka file-file dokumen ini yang diambil atau dibeli dari katakanlah dari kampus, dari bank, dari rumah sakit. Ini kan data-data pribadi semua dan itu banyak orang mengumpulkan data dari situ. Ini baru yang offline, belum yang online. Jadi ini adalah kenapa data itu jadi penting untuk dilindungi. Lalu nanti ada berbagai macam kriminalitas yang bisa terjadi. Misalnya orang membeli barang-barang ilegal menggunakan data kita. Karena kan kalau pakai data sendiri mungkin dia takut ketahuan. Akhirnya data kita yang dipakai. Tiba-tiba kita dapat surat panggilan bahwa Anda terlibat dalam pencucian uang misalnya. Oh enggak, saya enggak. Itu repot. Iyalah, nanti dibuktikan entah di kantor polisi atau di pengadilan. Jadi panjang nanti ceritanya. Ya. Lalu bisa juga disalahgunakan dalam aspek politik. Ini kejadian waktu di Amerika ketika Presiden Donald Trump sedang berkampanye presiden. Dia menggunakan data dari Facebook. Jadi dia beli itu melalui perusahaan konsultannya. Dia ambil data dari Facebook untuk mengetahui data calon pemilih. Itu juga penyalahgunaan data. Ya, baik. Selanjutnya slide berikutnya. Ini contoh bagaimana Google saja. Semua sekarang pakai Google kan, hampir semua. Google saja satu perusahaan bisa mengetahui semua data kita. Termasuk film-film YouTube yang suka Anda tonton setiap malam misalnya. Wah, iya ya. Oh iya. Ada semua datanya. Kalau kita enggak siap-siap, enggak hati-hati, ya, data itu akan digunakan senjata melawan kita kemudian hari. Oh, siapalah saya? Iya, siapa kamu sekarang? 20 tahun lagi Anda mungkin calon gubernur IKN, calon gubernur
DKI, calon komisioner komisioner yudisial seperti Pak Naji, calon dekan, calon presiden. Disitulah data menjadi sangat krusial, lawan politik akan menggunakan. Ya, baik, lanjut. Ini untuk rujukan bagi yang mau meneliti pentingnya data dalam kehidupan kita oleh World Bank tahun 2021. Selanjut. Ya, baik, selanjutnya silakan. Nah, ini laporan terakhir dari World Economic Forum. Apakah kira-kira tantangan? Tadi kan saya tanya di awal, menurut kamu apa yang menjadi tantangan terbesar? Nah, ini sesuai dengan laporan World Economic Forum. Yang pertama sekali adalah cybercrime dan cybersecurity, dan selebihnya ada di situ. Jadi buat para peneliti, buat para pengkaji dan pelajar undang-undang hukum, ini salah satu bidang yang terbuka ya untuk kita pelajari, dan kita siap untuk memberikan, sehingga nanti siap untuk memberikan solusi pada masyarakat. Ya, yang menarik juga Anda lihat nomor 5, misinformasi atau hoax. Siapa yang pernah menerima hoax di sini? Angkat tangan. Yang pernah menerima mendapatkan sebaran berita-berita palsu. Hoax itu berita palsu ya. Masa cuma 2-3 orang? Semuanya pernah enggak? Pastilah, pasti. Ini sudah kayak umumul balwa. Artinya kalau enggak pernah, Anda mungkin tinggal di dalam gua gitu ya. Apalagi zaman Covid dulu ya. Untuk menyembuhkan Covid, tiba-tiba ada obat baru. Ini banyak yang palsu semua. Zaman politik kemarin, mungkin nanti setelah zaman pilkada lagi akan muncul lagi tuh pasar hoax akan kembali marak. Nah, kita pihak yang menerima, asalkan kita tahu kalau itu hoax ya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita akhirnya nyebarin lagi ke orang lain. Oh ya, saya kan nyebar ke orang lain, saya itu maksudnya ingin bertanya apakah ini benar atau salah. Tapi itu salah. Cara Anda seperti itu, katakanlah mohon maaf, oh ini kok ada gambar foto, sepertinya ada Pak Rektor atau Pak Dekan kita sedang ada di satu tempat di diskotik misalnya, mirip loh, mirip katanya. Akhirnya yang satu bilang, coba kita tanya ke grup, guys, ya, ini rekan kita apa bukan ya? Anda maksudnya ingin konfirmasi, tapi caranya salah. Dengan cara gitu tersebar ke semua orang, orang akan menyebarkan yang lain, mentanya yang lain. Akhirnya tersebarlah misinformasi dan disinformasi. Rupanya itu bukan dekan, hanya mirip-mirip. Jadi, nah kayak gini, atau berita-berita lain, makanya harap hati-hati, ini besar sekali. Dan apa sih implikasinya? Oh iya, nanti akan merusak tatanan masyarakat. Dan kalau data yang salah itu digunakan untuk mengambil keputusan, maka akan terjadi keputusan-keputusan yang salah. Ya, banyak sekali contohnya sekarang, baik dalam dunia komersil, politik, kebijakan publik, dunia akademisi dan seterusnya. Baik, lanjut. Nah, ini contoh-contoh cybercrime yang di depan mata kita ya. Nah, kalau Anda ada punya akun di bawah merek-merek ini, maka hati-hati, data Anda pernah bocor ke pihak ketiga. Ya, ini hampir semuanya punya ini. BPJS ini semua. Waduh. Facebook Indonesia, KPU. Ada enggak di sini yang tidak subscribe pada mana-mana antara ini? Enggak ada mungkin ya. Semua terlibat, naudzubillah dah. Data kita ini udah nggak tahu kontrolnya, dah siapa yang punya kontrol. Ini dari Kompas loh saya angkat, 3 tahun terakhir. Lanjut ya, data berikut. Nah, lihat itu, data pribadi dijual bebas. Ini tadi sama ya. Lalu ada Bank Syariah Indonesia, 3 hari atau 4 hari katanya off. Itu katanya datanya terkena malware. Apa itu malware ya? Bukan, ransomware. Ransomware kalau bahasa Inggris, ransom itu penyanderaan. Artinya data itu nggak bisa dibuka. Saya buka komputer, ada data saya, tapi nggak bisa diklik. Pernah nggak kejadian gitu? Itu berarti ransomware. Data itu disandera, dikunci oleh pihak ketiga. Kok bisa? Ya bisa. Anda buka website sembarangan, itu banyak sekali virus-virusnya yang akan melakukan pengerusakan dalam komputer. Nah, yang biasanya ditargetkan bukan komputer pribadi kita, tapi mungkin komputer kampus, tapi mungkin komputer pemerintah, rumah sakit, KPU, BPJS dan seterusnya. Bank, ya. Wah, itu luar biasa. Akhirnya gimana supaya datanya bisa dibuka? Bayar. Dan orang udah banyak bayar.
Oh caranya gimana? Kan bisa kita perangkap nanti. Bayar pakai akun bank mana? Rupanya tidak pakai bank akun bank. Pakai apa? Cryptocurrency. Ini adalah alat penjualan online. Token, semacam token, orang akan beli dulu akun itu, lalu akun itu bisa dipakai anonymous. Nah, ini masalahnya. Jadi data itu akhirnya terkunci, ya. Baik, lanjut. Nah, ini bukan Indonesia saja, rupanya Malaysia, Singapura saya angkat, banyak terjadi serangan-serangan digital dan cyber. Lanjut. Nah, ini juga salah satu masalah. Ini familiar ya? Apakah Anda mengenal orang yang terlibat atau terperangkap perjudian online? Nah, pertanyaannya, saya tidak bertanya apakah di sini ada yang terperangkap judi online. Tidak, saya nggak mau nanya itu. Insya Allah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Apakah Anda kenal orang yang terperangkap dengan judi online? Nah, ini bayangkan ini fakta terbaru. Penjudi dari Indonesia ini tertinggi rupanya di kawasan kita ini. Naudzubillah. Wah, Indonesia begitu berbangga dengan jumlah penduduk terbesar ya, nomor 4 sedunia. Wah, hebat. Kalau setiap tahun haji, jemaah haji kita terbesar sedunia. Hebat. Ya. Judinya terbesar sedunia. Mau diapakan? Ya. Allah sudah nasihatkan dari awal. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amalis syaiton. Jelas-jelas ya, ini adalah penyakit sosial. Karena rekan-rekan sekalian, implikasinya itu loh. Anda akan kecanduan dan setelah itu banyak macam-macam akan kejadian. Contohnya ada di slide berikutnya. Ini implikasi orang suka judi online di slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Nah, ini. Coba silakan dibaca itu coba. Banyak sekali ya. Ini apa ceritanya ini ya? Gara-gara judi online ratusan warga kabupaten menjanda. Apa itu korelasinya itu? Tapi ini banyak sekali. Viral, ratusan pasutri di Bojonegoro gugat cerai suami gara-gara kecanduan judi online. Karena kalau sudah kecanduan, enggak buat yang lain-lain Bapak Ibu. Naudzubillah. Enggak buat yang lain-lain. Dia mikir mau judi aja. Aduh, aku belum judi pagi ini. Pengennya judi ya. Ya kita kadang nggak nyebut nama judi ya, pakai nama slot lah, pakai nama main game lah, macam-macam. Itu judi semua itu. Ingatlah kata-kata Rhoma Irama ya. Kalau Prof saya nyebutnya rupanya pada tahu juga lagu judinya itu. Ya. Gara-gara judi online Menko memblokir 5.000 rekening. Kecanduan. Judi online bikin warga rugi 27 juta triliun. Bahkan naudzubillah dalam tentara sendiri pun sudah ada masalah ya. Banyak anggota desersi gara-gara desersi itu dipindah tugas ya ataupun dibebas tugas gara-gara judi online. Wah, ini luar biasa. Kok bisa ya judi online? Nah, itu kita pikir cuma main game-game seperti biasa gitu ya. Di Facebook, zaman Facebook dulu ada game apa namanya farm itu loh. Farm apa Bu? Farmville, ya Farmville betul. Nah, Ibu ini lebih kurang lah satu generasi ya. Farmville, oh cuma main game aja kok. Rupanya melalui game itulah sudah banyak ya berbagai cara. Karena mereka-mereka yang ingin merusak bangsa dan anak-anak kita, mereka tahu caranya yang terbaik melalui game. Dulu caranya melalui pornografi online, tapi kadang porno ini sudah banyak filtering atau orang agak takut-takut masuk ke pornografi. Sebenarnya yang dijual bukan pornografinya, tapi dengan orang membuka website pornografi itu banyak sekali malware ya, malicious software yang akan di-download secara otomatis ke dalam handphone kita ataupun laptop kita. Makanya hati-hati. Nah, sekarang orang melalui game. Dulu melalui pornografi, lalu melalui film. Nah, film nih banyak dibatasi oleh yang copyright issue itu ya. Lalu yang ketiga melalui games. Games inilah yang bikin kecanduan adalah
namanya ada gamification nih. Wah, aku baru sampai level ini, temen gue udah level atas, naik lagi. Oh, dapat hadiah, dapat koin. Bisa disimpan, bisa diuangkan, bisa buat jadi voucher, bisa buat beli di GoFood dan seterusnya. Nah, semakin kita masuk situ, itu ada digunakan oleh pihak ketiga untuk masuk ke dalam handphone kita dan laptop. Naudzubillah. Baik, lanjut. Sekarang isu hukum. Insya Allah ini bagian ini setengah pertama, sekarang setengah yang keduanya. Sekarang kira-kira isu hukumnya bagaimana? Tadi saya sudah bilang apakah tidak terlalu terlambat? No, it is never too late ya to regulate our data. Walaupun boleh dikatakan Indonesia ini termasuk yang agak terlambat. Kan kita sudah punya undang-undang ITE, betul. Tapi ITE itu fokusnya kepada tindakan pidananya, tapi tidak melindungi datanya. Bagaimana kita melindungi data, lalu apa syarat-syarat yang dikenakan jika seseorang menggunakan data. Contoh yang paling banyak menggunakan data kita siapa menurut Anda? Apa? Siapa perusahaan mana yang menggunakan data Anda? Menyimpan dan menggunakan data Anda? BPJS, bank. Itu yang jual-jual online, Shopee. Kita tungguin terus itu 2, 3, 4, 5. Ini 5 udah lewat, 6 lah sebetulnya ini. 6 bulan Juni ada promo dan seterusnya. Lalu kampus juga nih, jadi ini juga termasuk area yang kampus harus siap-siap untuk diperbaiki. Lalu kalau Anda kerja tentu di tempat kerja, pemerintah, ya, bagian kependudukan, polisi dan seterusnya. Ini adalah mereka-mereka yang banyak menyimpan dan menggunakan data, ya. Maka sekarang kita punya undang-undang di bawah PDP. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan secara internasional. Nah, jika Anda belajar hukum internasional, ini juga menjadi aspek kebijakan atau peraturan undang-undang internasional. Yang pertama sekali adalah Cybercrime Convention Budapest. Slide berikutnya silakan. Nah, ini adalah konvensi pertama tentang cybercrime. Salah satu isunya mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan pencurian data. Ya, bisa nanti dipelajari. Ini kita tidak akan bahas secara detail, tapi untuk pengetahuan umum saja. Budapest Cybercrime Convention tahun 2001. Apakah Indonesia menjadi bagian dari konvensi ini? Jawabannya tidak. Ya, baru di kawasan Asia ini baru satu negara, yaitu Filipina. Jadi masalahnya sekarang konvensi ini kurang populer karena diprakarsai oleh Eropa. Jadi negara-negara lain menganggap ini untuk orang Eropa. Kalau kita ikut, kita hanya akan melayani kehendak orang-orang Eropa. Makanya tidak populer sampai sekarang. Bisa dilihat di slide berikutnya ya ini. Ini adalah hal-hal yang diatur di bawah Budapest Convention, Konvensi Budapest. Selanjutnya ya biar dibuka semuanya. Ya, ini adalah hal-hal yang diatur dan dilarang. Ya. Termasuk hacking, termasuk mensabotase komputer, melakukan penipuan online, child pornography. Oh, kalau adult pornography gimana dong, Pak? Ya, enggak diatur. Buat mereka itu freedom of expression, ya. Tapi jangan salah, di Indonesia, di Malaysia sama, dia tidak membedakan antara pornografi anak atau pornografi orang dewasa. Hanya saja kalau Anda melakukan ataupun orang terlibat pornografi anak, ada pemberatan di situ. Ya, baik. Ini adalah konvensi pertama. Konvensi kedua, ini ya, namanya panjang. Draft Convention on Countering the Use of Information and Communication Technology for Criminal Purpose. Panjang sekali namanya. Ini diprakarsai oleh PBB. Nah, bedanya yang tadi oleh Uni Eropa. Yang kedua ini oleh PBB, yaitu UNODC ya, nama perusahaan, organisasinya United Nations for Drug and United Nations Office for Drug and Crime gitu ya, UNODC. Nah, di bawah konvensi ini banyak sekali yang diatur, hampir semua hal dan lebih komprehensif. Ya, bisa Anda lihat, termasuk penipuan online, termasuk pemalsuan data, lalu hacking ya, bisa kita sebut yaitu peretasan ya, kalau bahasa Indonesia peretasan, kalau di Malaysia penggodaman, godam. Meretas, menggodam, menghacking ya. Lalu penggunaan untuk pengiriman
gambar-gambar yang melanggar tata susila dan seterusnya. Baik, di slide berikutnya banyak lagi, termasuk ekstremisme, terorisme. Nah, ini jadi pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia menjadi anggota? Belum, karena ini sedang digodok ya, belum selesai, masih draft. Nah, buat Anda yang buat penelitian berikutnya silakan dilihat. Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu untuk mengadopsi konvensi PBB ini? Nah, silakan nanti dijadikan perbahasan dan perbincangan ke depan. Oke, sekarang di Indonesia bagaimana? Ya, sekarang di bawah Undang-Undang ITE kita udah punya banyak sekali ya pasal-pasal pidana. Namun seperti saya katakan, oke, ini banyak isu tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, tentang berita palsu, tapi belum ada yang bersifat mengatur pelindungan data. Nah, maka kita sudah ada undang-undang kedua ya. Selanjutnya undang-undang kedua yang berikutnya. Nggak apa-apa, lanjutnya. Nah, ini namanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ini masih fresh ya. Nah, ini belum banyak yang nulis. Kalau mau skripsi tentang ini silakan. Sedang nulis skripsi? Sebentar lagi ya? Oh, belum. Masih lama, Pak. Oh, nggak mau mikirin dulu. Tapi kalau Anda mau nyiapin topik ini silakan. Ini baru. Bagaimana orang yang perusahaan-perusahaan yang menyimpan dan memproses data harus melindungi data Anda. Ya, silakan dilihat. Nah, inilah antara pasal-pasal yang mewajibkan pengaturannya. Jadi sangat komprehensif. Contohnya gini. Mohon maaf jika misalnya ada pihak ketiga nih datang ke UMM, tanya sama Pak Dekan atau Pak Ibu Kaprodi dan ataupun direktorat, boleh nggak kami minta data mahasiswa Anda untuk apa? Ya, nanti kami akan undang untuk kegiatan karir misalnya, atau kami ingin interviewkan dan seterusnya. Nah, kalau proses ini tidak pernah diizinkan oleh atau tidak pernah diberitahukan oleh pihak mahasiswa kepada mahasiswa, maka ini tidak boleh. Karena itu dianggap menggunakan data untuk pihak ketiga. Nah, makanya pihak kampus dari awal harus kasih tahu, Ibu, ini loh ada beberapa kegiatan yang kampus akan terlibat dan mungkin kita akan berbagi pada pihak tersebut. Minta persetujuan. Buat Anda ya selayaknya mungkin setuju jika memang itu adalah kegiatan-kegiatan yang valid. Karena kita pengen kampus kita mempromosikan mahasiswanya ke dunia industri misalnya. Nggak apa-apa, tapi kalau ada yang mau dijual untuk prospek ya, untuk iklan, nah itu tidak, itu di luar dari keperluan yang valid gitu ya. Nah, ini semua diatur di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Seperti boleh enggak kampus mengiklan atau mengumumkan misalnya ini loh nama-nama mahasiswa yang mendapatkan penghargaan, lalu ditaruh di website lengkap dengan nama, nomor mahasiswa, nomor telepon, alamat. Wah, apalagi tambah nomor KTP, nomor NK, nomor KK. Wah, ini terlebih. Kalau ia pun ingin mengumumkan, nah batasi. Nah, itu wajib. Ini di bawah undang-undang ini dikasih tahu. Batasi apa yang boleh diumumkan, apa yang tidak. Nah, jadi ini akan menjadi undang-undang yang sangat penting untuk semua industri. Walhal sekarang undang-undang ini sudah valid, sudah resmi, tapi belum efektif. Efektifnya adalah ujung tahun ini, 2 tahun dikasih. Ujung tahun, jadi dari 2022 ke 2024. Anda pernah nggak nerima WhatsApp message mengiklankan sesuatu atau menawarkan sesuatu? Mungkin pernah ya. Nggak tahu, kalau mahasiswa ini agak masih jarang datanya dijual belikan. Tapi kalau Anda sudah mulai kerja nanti, baru nerima gaji bulan pertama, tiba-tiba sudah ada tawaran. Tawaran kredit mobil lah, tawaran berlibur lah. Rupanya data Anda di dalam industri cepat sekali menyebarnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, karena sudah dipakai oleh pihak ketiga. Bagaimana, apa yang harus Anda lakukan? Mengadu, kita buat aduan kepada pihak yang menyimpan data itu. Nah, ya, kalau tidak bisa diadukan ke pemerintah. Nah, nanti bisa dikenakan berbagai sanksi baik perdata, pidana ataupun yang administratif. Baik, ini insya Allah sudah
mau habis. Lanjutnya, sorry, saya yang tadi ya, yang tadi. Nah ini jadi ada beberapa perbuatan yang dilarang, seperti memperoleh atau mengumpulkan data yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri, ya, dan mengakibatkan kerugian. Lalu, ini contoh nih, kalau mahasiswa mau bikin kegiatan, yuk kita jalan-jalan ke Malaysia nih, kita kunjungi kampus Pak Sony gitu ya, semester depan. Ayo, akhirnya semua ada yang ditugaskan ngumpulin data. Nanti semua termasuk ya. Nah, perlu nama, data, nomor telepon, nama, alamat, lalu nanti data nomor paspor lah ya, data lain-lain. Itu sudah jadi data pribadi. Nah, ini harus disimpan. Tidak boleh dipergunakan di luar dari tujuan asal. Nggak boleh ya. Itu nanti melanggar undang-undang ini. Ya, dan seterusnya, membuat data pribadi palsu ya, menggunakan data pribadi bukan miliknya. Dan Anda lihat ya, ancaman pidananya cukup serius. Ya, cukup serius ya, pidana maksimal 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun dan seterusnya, dan bisa terjadi juga sanksi yang lain. Ya, baik, lanjut. Nah, inilah oke. Ini hikmah ataupun apa yang ingin kita capai. Nggak apa, saya kira bisa lanjut dulu. Jika ada nanti bisa dilanjutkan pertanyaan. Nah, ini beberapa isu yang akan perlu dihadapi. Misalnya apakah undang-undang kita ini sudah sesuai dengan undang-undang internasional? Ini penting karena isu-isu penggunaan data ini sifatnya antar bangsa ya, antar bangsa. Sebagai contoh, orang Malaysia berbisnis di Indonesia, atau Anda mengirim data Anda untuk perusahaan yang ada di Jepang misalnya. Ini berarti sudah mencakup undang-undang perlindungan data internasional atau antar bangsa. Nah, ini ada aturannya. Selanjutnya baik, bentar yang tadi oh ya, ini nomor 4 penting sekali. Sorry, nomor 3. Dengan adanya undang-undang ini, ada potensi orang akan mengkriminalisasi orang lain. Nah, ini yang harus kita jauhi. Kriminalisasi ini contoh gini, yang tadi orang hanya sekedar memberi komentar di TikTok, wah ini pelayanannya buruk, guys, aku baru dari hospital atau rumah sakit A misalnya, pelayanannya jelek banget, itu yang nunggu di counternya jutek banget, nggak bisa senyum, ya, dan seterusnya. Tiba-tiba orang yang dikomentari menuntut, ya, menjadi isu kriminalisasi. Nah, ini kan artinya menggunakan hukum secara tidak proporsional. Nah, ini bisa terjadi. Nah, ini saya kira ini hal yang harus dipersiapkan dan diantisipasi. Kita harus tahu batasan antara mana yang sudah salah, mana yang tidak salah, ya, karena penggunaan teknologi ini terlalu umum, ya. Baik, saya kira ini beberapa isu dasar, dan selanjutnya yang terakhir sebagai penutup saja, silakan. Ya, ini adalah beberapa catatan penutup. Yang pertama, sebagai sebuah instrumen masyarakat, teknologi itu yang akan selalu dipakai. Teknologi hari ini tidak sama dengan teknologi masa lalu. Maka isu-isu perundangan dan hukumnya juga akan terus berkembang. Maka sangatlah lazim dan diperlukan juga hukum itu berkembang sesuai dengan teknologi yang berkembang. Dulu kita ngurusin undang-undang pertelevisian, undang-undang mesin print, ya, tapi sekarang semua sudah merger dengan internet, maka perlu ada undang-undang yang lebih sesuai. Selanjutnya, transformasi dalam ekonomi digital memerlukan dukungan, ya, dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga komunitas. Lalu saya catat di sini bahwa undang-undang terbaru yaitu perlindungan data pribadi, ya. Sekarang insya Allah dari sekarang ke 10 tahun ke depan undang-undang ini akan terus dibicarakan. Apa implikasinya, bagaimana yang harus disesuaikan, apa yang harus dikritisi, dan seterusnya. Dia akan menjadi key game changer, ya. Ini saya katakan karena saya pengalaman mempelajari undang-undang perlindungan data pribadi di Malaysia sebelum undang-undang itu muncul. Nah, dan sampai sekarang isu ini masih terus bergerak, apalagi dengan penggunaan kecerdasan buatan, ya. Kok bisa kecerdasan buatan itu ada mesin yang bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan manusia? Itu karena apa? Karena datanya sudah dikumpulin, ya, datanya dikumpulin, datanya diolah, maka adalah AI itu menjadi seperti, ya, mesin yang sangat hebat. Nah, itu masalah perlindungan data juga ada di situ.
Ya, karena lama-lama ini bahkan di Malaysia ketika hakim ingin membuat keputusan, dia gunakan artificial intelligence untuk mengetahui kira-kira nih kasus ini layaknya dipenjara berapa tahun. Digunakan mesin AI, ini sudah terjadi di Malaysia. Jadi mesin itu akan memberikan usulan saja, saranan. Untuk kasus seperti ini hukumannya adalah misalnya 3 tahun penjara. Nah, tentu isunya sekarang apakah hakim akan terikat atau apakah hakim perlu, sejauh mana hakim akan menggunakan ini. Nah, tentu sampai sekarang belum terikat ya. Tapi kedepannya dalam dunia legal ya, AI ini akan terus semakin digunakan ya, menggantikan banyak peran baik dari pihak lawyernya ataupun hakimnya. Sekarang kalau di jalan raya saja AI sudah menggantikan sopir, ya enggak? AI sudah menggantikan sopir. Uber pertama kali meluncurkan mobil-mobil tanpa sopir. Wah, orang semua bertepuk tangan, hebat. Sekarang kita nggak perlu cari sopir. Tapi nggak lama setelah itu mobil-mobil itu nabrak-nabrakin orang. Sudah ada beberapa korban jatuh. Orang langsung mundur lagi. Tunggu dulu. Ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kalau kejadian seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Si Ubernya kah? Atau mobilnya kah? Atau siapa? Nah, ini saya sudah ada nih beberapa mahasiswa S3 saya di Malaysia yang membicarakan isu ini. Pertanyaan yang paling tinggi nanti, apakah AI bisa dihukum? Apakah robot mesin itu bisa dianggap bersalah? Karena sekarang AI ini sudah terlalu independen. Mau dibilang salahnya yang bikin tuh hanya bikin pola saja. Nanti sesudah itu AI itu akan belajar sendiri. Ya, sama dengan ChatGPT, ya. Apakah kalau ada orang bikin tulisan menggunakan ChatGPT lalu rupanya menjiplak karya orang lain? Nah, bagaimana itu? Apakah ChatGPT-nya yang salah atau saya yang salah? Jadi banyak isu-isu ke depan yang didorong oleh kemajuan artificial intelligence, ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai ini beberapa referensi dan juga sedikit promosi sudah ini. Ini promosi buku saya terbaru tahun 2024, Cyber Law in Malaysia, ya. Apa yang saya bicarakan itu semua ditulis di situ, tapi perspektifnya hukum internasional dan hukum Malaysia. Ya, mungkin untuk Indonesia bisa sebagai komparatif. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada 3 poin, yang pertama bahwa 3 poin penting. Yang pertama bahwa hukum ini akan terus berubah mengiringi perubahan masyarakat, terutama perubahan teknologi, ya. Jadi jangan puas dengan hukum yang ada, baik Anda itu sebagai pelajar, Anda sebagai pengambil kebijakan, atau Anda sebagai praktisi. Hukum itu akan terus berubah. Yang kedua, sebagai key game changer ke depan adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Silahkan dipelajari. Ini menjadi tren global bagaimana undang-undang PDP ini akan mengatur kehidupan kita di masa mendatang. Yang ketiga, Anda silakan simpulkan masing-masing apa poin ketiga yang mau Anda tulis. Itu kebebasan di mana kita punya penekanan di bagian mana untuk kita jadikan catatan ke masa depan. Semoga saya berharap UMM bisa menjadi salah satu leading law school, ya. Amin, ya. Terutama dalam menyikapi dan membersamai perkembangan hukum teknologi di Indonesia dan di dunia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Untuk selanjutnya mungkin kepada teman-teman, ini generasi yang betul-betul natif ini Pak, tentang teknologi. Berbeda dengan saya, mungkin Pak Tongat apalagi gitu, Pak Sony juga ini generasi yang mulai bayi sudah pegang HP mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, satu, lainnya, banyak, 2, 3, berarti 1, 2, yang 3 dulu ya, kita ke mbak-mbak dulu, nanti kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, silakan yang pertama siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara dari Hukum E.
Saya ingin bertanya, tadi sudah diterangkan sama Bapak tentang bahayanya yang sangat luar biasa tentang cybercrime gitu. Tentunya itu berpengaruh langsung dengan. Bisa berdiri nggak biar saya lihat kegantengannya? Ya. Nah, gitu, baik. Ya, saya ulangi lagi ya, tadi Bapaknya sudah menerangkan tentang kejahatan yang sangat luar biasa tentang cybercrime itu tadi. Terus tentunya itu berpengaruh langsung dengan kebebasan hak asasi manusia dan keamanan nasional. Di sini apa peran pemerintah dalam menangani kejahatan cybercrime tersebut? Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tentang cybercrime tersebut. Tapi apakah bisa menjamin penuh tentang hak asasi kita gitu? Terima kasih. Langsung aja deh biar. Baik, pemerintah itu sebagaimana kita harapkan dari awal dan juga telah termaktub dalam undang-undang tertulis, memiliki peran penting dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dan ini sudah dinyatakan secara jelas di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang ITE, di mana peran pemerintah sangat penting. Apa saja? Yang pertama, mempromosikan teknologi informasi ini supaya kita nggak ketinggalan ya. Jadi dan alhamdulillah saya kira tanpa dipromosikan kita sudah saling berlomba ya untuk menggunakan teknologi informasi, bahkan bersaing. Bahkan nggak mau ketinggalan. Itu kadang jadi kita sendiri ya berlomba-lomba. Dan saya rasa tidak ada masalah dengan peranan untuk mempromosikan. Yang kedua ini peranan untuk membina. Ya, membina ini makanya kita bicara undang-undang teknologi tidak bisa orientasinya langsung menghukum. Tidak bisa itu. Ya, yang ada nanti semua orang salah. Siapa yang tidak pernah download film-film film-film yang tersebar di internet yang tidak ada copyrightnya? Maksud saya tidak meminta izin copyright. Saya kira hampir kita semua entah mendownload atau men-share atau kita nonton film yang copyrightnya itu mungkin tidak dilindungi atau yang copyrightnya itu dilanggar. Ya. Jadi keadaan sekarang itu sudah sangat sulit untuk menggunakan paradigma hukum yang ketat ya. Kenapa kita ini ketinggalan? Orang sudah keburu bikin dan menggunakan teknologi itu sebelum kita kasih tahu pada mereka bahwa ini salah, ini tidak boleh. Nggak bisa, nggak sempat. Anak-anak kita nggak sempat belajar copyright, Pak Dekan. Tapi sudah keburu saling sharing. Nanti kita bilang, loh nggak boleh itu melanggar copyright. Nanti bingung mereka, apa itu copyright? Lalu privasi, jangan tulis ini melanggar privasi orang. Apa itu privasi? Enggak sempat kita belajar norma-norma yang ada sebelum menggunakan teknologi. Karena anak-anak ini mungkin generasi Anda dari bayi sudah ngelihat handphone, betul enggak? Waktu ibunya menyusui Anda sambil tangan kiri pakai handphone, mungkin ya. Ini banyak kan saya ngomong ini karena berdasarkan tren. Paling enggak ketika Anda mulai sekolah dasar dan seterusnya, Anda mulai belajar tentang teknologi informasi dan menggunakannya. Tidak sempat kita tahu tentang norma-norma itu. Nah, ini masalah tantangannya pemerintah untuk kalau bisa dari peringkat sekolah rendah, sekolah dasar ya, itu dikasih tahu tentang penggunaan teknologi. Jadi ini namanya aspek pembinaan dan pendidikan. Lalu yang ketiga aspek pencegahan. Ya, peran pemerintah. Makanya di bawah Undang-Undang ITE yang perubahan Undang-Undang ITE tahun 2016, pemerintah diberikan kuasa untuk memblokir ya. Sekarang ini kalau Anda buka Google, pemerintah memblokir internet, website dan seterusnya, itu banyak sekali. Dulu belum dibolehin karena dianggap nanti mengekang kebebasan berinformasi. Tapi rupanya there is two extreme ya. Ekstrim yang satu Anda ingin memberikan kebebasan informasi. Ekstrim yang satu lagi kita menghancurkan generasi kita gara-gara terlalu bebas informasi melalui internet. Akhirnya pemerintah diberi kuasa oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yaitu perubahan terhadap ITE, diberikan mandat untuk melakukan pencegahan. Makanya sekarang udah ada pencegahan pemblokiran konten pornografi, pemblokiran konten yang melanggar hak cipta, pemblokiran konten judi online, pemblokiran akun-akun bank yang terlibat dan seterusnya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah peran
yudikatif, yaitu menghukum dan menegakkan hukum. Nah, saya kira semua ini harus berjalan, Mas, ya. Dan tentu sambil mengingat, jangan lupa undang-undang ITE ini tidak berdiri sendiri. Kita ada undang-undang lain tentang hak asasi manusia tadi. Nah, itu tetap penting. Tapi tidak ada hak asasi yang absolut, ya. Jadi semua Anda bebas bersuara selama Anda tidak menyakiti saya, misalnya gitu, ya. Anda bebas menyanyi selama tidak memekakkan telinga saya, kan gitu. Kalau sudah terjadi itu, maka harus dilihat equilibriumnya, apa garis keseimbangan antara keduanya. Saya kira itu, Mas, tentang peran pemerintah. Silakan kalau ada yang lain. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rehan Atalibowo dari kelas D. Izin bertanya Bapak sebelumnya. Tadi itu kita membahas tentang salah satu kasusnya cybercrime, yaitu perjudian, yang dimana sangat marak di Indonesia dan Indonesia juga menduduki peringkat tertinggi. Dan juga saya menyinggung bahwasanya Bapak menyatakan bahwasanya pemerintahan telah melakukan 3 tindakan. Yang pertama yaitu mempromosikan, yang kedua yaitu memberikan penanaman pendidikan, dan yang ketiga yaitu melakukan pemblokiran. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya masih sangat banyak situs judi online yang masih beredar, entah itu di negara kita sendiri Indonesia maupun di negara lain. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap hal tersebut? Sebagaimana saya juga membaca pada pasal UU nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian. Perlu kita ketahui bahwasanya perjudian juga bisa mengakibatkan kerugian dengan banyak kasus yang telah disebabkan. Bagaimana itu, Pak? Baik, terima kasih. Ini juga kelanjutan dari pertanyaan tadi. Bagaimana kita memblokir, sementara masih mudah sekali kita cari, ya, mendapatkan akses ke berbagai website yang dianggap melanggar. Nah, bicara tentang pencegahan di dunia ini paling tidak ada beberapa pendekatan. Kalau Anda mau menggunakan pendekatan Cina, ya, di Cina, maka penyediaan jasa internet itu semua dikontrol oleh pemerintah. Tidak ada yang independen, tidak ada yang diusahakan secara swasta. Lalu pemerintah Cina juga menempatkan polisi-polisi cyber mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi ada polisi-polisi cyber di Cina. Dan itu mereka betul-betul terjadi, betul-betul dipantau. Ya, ini artinya kalau ada sedikit saja pelanggaran langsung diberantas atau ditindak. Ini cara Cina, dan tapi sayangnya tidak populer bagi negara lain. Kenapa? Ya, Cina punya kemampuan, Cina punya cukup orang untuk melakukan itu. Teknologinya pun maju. Ya, yang kita pakai ini sekarang Huawei, Xiaomi, ya, lalu TikTok, ini semua kan Cina semua ini. Makanya pemerintah Amerika sangat gusar TikTok ini melampaui Twitter, melampaui Google. Akhirnya TikTok dilarang, ya, di Amerika, kecuali kalau TikTok itu mau dijual ke orang Amerika. Anda udah dengar nggak? Ini perkembangan terakhir di Amerika. Akan dilarang beroperasi kecuali TikTok itu dijual ke orang Amerika. Ini untuk operasional Amerika. Jika tidak mau, maka TikTok tidak bisa dipakai di Amerika. Akhirnya orang TikTok ini menuntut mengambil tindakan undang-undang untuk membatalkan, tapi belum berjalan nih, masih berjalan. Oke, saya kembali ke ini cara orang Cina, cara pemerintah Cina melakukan itu. Tapi Indonesia tidak akan mampu. Dan lagi satu, kalau kita lakukan itu, orang akan teriak, ya, pengekangan kebebasan berinformasi. Ya, jadi kita tidak mengambil pendekatan pemantauan secara 24 jam. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan melalui mekanisme aduan. Kalau kita tidak melampaikan aduan, ya tidak ada penindakan. Sekarang masalahnya kita mau mengadukan atau enggak. Buat sebagian orang, ya enggak usah diadukan lah, pemerintah sudah banyak kerja. Atau bilang, enggak usah diadukan lah, mungkin kita perlu suatu saat. Nah, ini juga kan kesadaran kolektif kita sampai mana. Saya kira kalau terjadinya di kampus, maka pihak kampus akan siap untuk mengadukan. Tapi kalau di luar kampus, tidak bisa. Tapi saya lihat tidak lagi sekarang ini seperti Anda sebut, ya, ada 4 peran pemerintah, dan pengaduan dan penindakan itu hanya 1 diantaranya.
Kalau masyarakat kita sudah paham, sudah mengerti, yaitu kita akan lebih tenang. Ya. Diperbanyak lagi nih konten-konten edukatif tentang cybercrime, tentang judi online. Kenapa sih judi online itu bahaya? Paling tidak apa yang saya sampaikan di sini, kalau Anda bisa menyampaikan ke orang lain di luar sana, alhamdulillah. Saya bisa dapat amal jariahnya, Anda juga bisa dapat pahala jariahnya, ya. Dan terus bersambung. Oh, judi online itu bahaya karena gini. Ya, jadi ini aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat. Jadi aspek promosi teknologi itu sendiri. Lalu ada aspek pencegahan dan keempat aspek penindakan. Nah, jadi itu masalah penindakan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah saya lihat masih sebatas ya memberikan kesadaran, dan kedua jika ada aduan. Ya, jika ada aduan. Saya pernah diwawancari oleh Republika tentang polisi cyber karena Kapolri pernah menyebut kita akan memperbanyak polisi cyber. Nah, saya bilang situ mungkin tidak akan efektif. Ya bisa dicoba tapi tidak akan efektif ya. Karena teknologi kita juga tidak sampai dan kita tidak punya human resource yang cukup. Kalau hanya untuk memantau traffic ya, sudah ada ya. Polisi kita 24 jam di operational room memantau traffic. Nah, itu sudah ada. Tapi kalau traffic internet, subhanallah, ya. Traffic internet itu jumlah berapa kali ganda dari sibuknya traffic lalu lintas, ya. Miliaran kali ganda, ya. Komputer itu sekarang, untuk perhatian ya, kalau ada teman-teman di sini yang kerjanya tidak lain tidak bukan adalah membaca. Ada enggak? Jadi Anda enggak adakan kerja lain, Anda setiap membaca setiap hari, dari kecil sampai meninggal baca. Itu statistiknya Anda akan mendapatkan sekian gigabyte informasi. Tapi perbandingannya kalau komputer, apalagi dengan kecerdasan buatan ini, bisa berlipat ganda kemampuannya, yaitu bisa 8 miliar kali dari kemampuan manusia menyerap informasi. Nah, itu memang luar biasa ya. Jadi pengetahuan manusia yang ada selama ini digabung bisa dipelajari oleh komputer superkomputer secara cepat. Jadi yang kita ciptakan sekarang ini jangan-jangan akan suatu saat akan menjajah kita sendiri, menjajah manusia dalam berbagai aspek. Nah, jadi sekali lagi tentang aspek pemantauan dan pencegahan kita perlu belajar dari banyak negara, yaitu mencari pendekatan terbaik. Tidak hanya melalui aduan, Mas. Yang paling penting sekarang adalah PPP, Public Private Partnership. Ya, pihak industri harus mempromosikan penggunaan internet yang baik dan benar. Pihak orang yang menciptakan komputer harus juga mampu memberikan pilihan. Misalnya Anda sekarang pakai Google, Anda bisa pilih Anda mau anonymous atau tidak, atau Anda bisa pilih memfilter atau enggak. Jadi harus diberikan pilihan dalam aspek teknologi itu sendiri. Semua harus bekerja sama, pemerintah, industri dan juga masyarakat. Demikian. Ada lagi follow up. Nah, di follow up saya kayaknya belum tercakup semua. Silakan. Lebih lanjut, lebih cepat saja sebagai follow up. Mohon maaf Bapak, izin tanya kembali. Bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 saya menemukan suatu kalimat yang menarik, yaitu kewajiban pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif. Bahwasanya saya mengetahui tadi Bapak menyatakan bahwasanya kita punya data sudah tersebar luas di mana-mana, BPJS, Shopee dan yang lain-lain. Bagaimana kita bisa melakukan gugatan tersebut jikalau kita tidak mengetahui kita punya data disebarkan begitu Bapak. Sedangkan telah ditetapkan dalam undang-undang juga menyatakan bahwasanya adanya kewajiban. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rupanya poin baru ya. Saya kira follow up yang tadi. Setelah ini ada pertanyaan di belakang. Saya biar secara cepat saja. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, jika sudah diberlakukan nanti pasca bulan Oktober tahun 2024, diwajibkan menurut Undang-Undang untuk memberitahu kepada data subjek atau subjek data itu adalah orang-orang yang mereka miliki datanya. Ya. Jadi pihak rumah sakit, pihak bank, pihak telco, pihak sekolah, kampus, pihak tempat kerja harus memberitahu bahwa inilah kebijakan kita, data Anda ada sama kami jaga hak-hak Anda, jika Anda ada masalah dan ada aduan silahkan kabari kami. Nah, itu menurut undang-undang ini setelah bulan Oktober tahun 2024
setelah Oktober 2024 hal ini harus diberitahu. Maka kita akan tahu nanti, oh data aku ada di sini, di sini. Misalnya ada satu perusahaan yang nggak ngasih tahu kita, nah ini bisa diadukan. Kok Anda bisa bilang, oh kok Telkomsel, aku selama ini pakai Telkomsel kok belum ada komunikasi, dia nggak ngasih tahu apa hak-hak aku, apa kewajibannya. Nah ini bisa antara dua, atau Anda mau menanyakan ke pihak Telkomsel, atau Anda bisa adukan bahwa kita belum ada belum diberitahu hak dan kewajiban. Nah ini mohon diingat, betul, data sekarang sudah tersebar di mana-mana dan selama ini tidak diatur secara baik dan benar. Nah dengan adanya undang-undang ini semua akan diperbaiki secara perlahan. Nah, tapi sebagai individu bisa mengambil inisiatif berdasarkan hak di bawah undang-undang untuk menanyakan. Maka dengan itu kita bisa follow up, kira-kira data kita aman atau enggak. Nah, insya Allah banyak lagi nih yang bisa dibicarakan tentang undang-undang baru ini. Ya, baik, boleh dibuat follow up nanti, mau bikin webinar dan seterusnya silakan. Oke, silakan pertanyaan berikutnya, Ibu. Maaf, ini moderator. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Gladys Tarisa dari mahasiswa hukum semester 2 kelas D. Saya izin bertanya. Tadi sudah dipaparkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang membuat platform digital yang banyak kita gunakan sehari-hari, sehingga banyak data pribadi kita yang masuk ke dalam perusahaan mereka. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa jika ada kejahatan siber, maka pemerintah sendiri bertanggung jawab mengenai hal tersebut setelah adanya aduan. Lalu bagaimana dengan peran dari perusahaan atau organisasi tersebut? Sejauh mana organisasi dan perusahaan tersebut melindungi data diri dari pelanggan mereka? Terima kasih Bapak. Baik. Kewajiban sebuah organisasi ini dalam Undang-Undang Nomor 27 disebut sebagai pengendali data, istilahnya ya. Bank itu adalah pengendali data nasabahnya, kampus itu pengendali data bagi para mahasiswa ataupun staf-stafnya. Jadi di bawah undang-undang ini ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Yang paling pertama sekali adalah menyiapkan kebijakan atau policy dalam bidang perlindungan data sesuai dengan undang-undang, atau yang biasa disebut adalah privacy policy. Anda kalau buka Shopee itu, bagian bawah nanti ada privacy policy. Anda mau beli tiket online AirAsia ataupun Lion Air, paling bawah itu ada link namanya privacy policy. Setiap perusahaan yang menjadi pemroses ataupun pengendali data wajib memiliki privacy policy sesuai dengan undang-undang. Apa itu privacy policy? Yaitu sama saja kalau Anda beli barang nanti ada syarat dan ketentuan. Paham ya? Syarat dan ketentuan bahwa barang ini hanya boleh digunakan untuk ini. Jika Anda melakukan ini, kami tidak bertanggung jawab. Lalu jika barang ini rusak, Anda bisa mengembalikan. Kan itu syarat dan ketentuan. Nah, mulai sesuai dengan undang-undang ini, maka akan ada syarat dan ketentuan khusus untuk perlindungan data yang disebut sebagai kebijakan privasi atau privacy policy. Nah, itu nanti akan menentukan apa yang akan dilakukan kalau Anda ada aduan, kalau Anda merasa data Anda sudah dicuri, Anda adukan ke kami dan kami akan mengambil penindakan. Jika kami salah maka bisa dilaporkan. Nah, itu semua wajib. Ya, inilah salah satu kewajiban awal ya jika undang-undang ini sudah terlaksana nanti. Yang kedua, tentu jika ada aduan maka mereka wajib untuk melayani. Enggak cuma aduan, kadang pertanyaan. Anda pengen tahu ke pihak bank Mandiri misalnya. Saya ingin mengetahui data saya yang digunakan oleh Nah, ini menurut undang-undang ada formulir ataupun mekanisme yang dibolehkan bagi pihak individu mengetahui tentang datanya masing-masing ya. Tapi tidak boleh bertanya tentang data orang lain. Nah, ini enggak boleh, melanggar ya. Nah, itu tentang perlindungan data. Nanti kalau saya banyak lagi, Mbak, itu banyak lagi, panjang lagi. Tapi saya ambil yang paling intinya, yaitu mempersiapkan kebijakan privasi, lalu melayani pertanyaan dan aduan. Nah, yang seterusnya lebih pada ya melindungi, lalu keamanan penting. Jangan Anda ngumpulin data tapi Anda enggak ngamanin data. Nah, sekarang ini ya, kalau ada kasus hacker, maka biasanya perusahaan akan bilang, oh kami sudah
menyimpan data ini dengan baik, tapi ada pihak ketiga yang membobol. Jadi Anda ingin bilang seakan-akan yang salah itu pihak ketiga saja. Di bawah Undang-Undang ITE tidak ada undang-undang yang bisa menyalahkan perusahaan tadi. Yang disalahkan tadi hanya si hacker itu. Anda salah karena membobol. Bagaimana dengan organisasi sendiri? Di bawah Undang-Undang ITE tidak diatur, tapi di bawah Undang-Undang yang baru ini, PDP, Perlindungan Data Pribadi, Anda harus menunjukkan apa yang sudah Anda lakukan, pengamanan apa yang sudah Anda lakukan. Memang si hacker itu salah, itu di bawah Undang-Undang ITE. Nanti kalau Anda rupanya tidak meletakkan sistem security ataupun keamanan yang cukup, maka itu juga sebuah kesalahan pidana di bawah Undang-Undang PDP. Nah, jadi ini saling melengkapi, gitu ya. Dan ini saya kira penting untuk diperhatikan oleh para pengendali data. Terima kasih. Ya. Ada, bisa mungkin dekat, bisa bicara nggak? Ada yang lain? Mic-nya tadi mana? Perkenalkan Prof, nama saya Arif dari Hukum E. Saya ingin bertanya, tadi Prof menjelaskan tentang aturan-aturan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cybercrime. Pertanyaan saya adalah bagaimana peran dan regulasi hukum untuk mengatasi kejahatan cybercrime atau cybercrime yang kejahatan-kejahatan terbaru ketika kejahatan itu belum ada yang mengaturnya atau undang-undang yang mengaturnya. Menurut saya kalau kasus-kasus ini dibiarkan dan tidak ditangani secara cepat akan sangat merugikan. Sekian, terima kasih Prof. Terima kasih. Ini kembali kepada namanya asas legalitas ya. Kalau belum diatur mau gimana lagi? Susahnya kita. Susah, nggak bisa dipidanakan. Nah itu contoh yang tadi saya tunjukin. Data-data bocor itu nggak bisa ditindak. Kecuali kalau Anda bilang, oh itu ada hacker. Oke, yang ditindak si hackernya atau orang yang mencuri datanya. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang gagal untuk melindungi data? Nggak bisa ditindak. Karena asas legalitasnya belum kokoh, yaitu tidak ada undang-undangnya. Nah ini makanya kewajiban pemerintah, saya bilang pemerintah, mereka sudah istilahnya sudah ditempatkan, digaji dan diberikan support, harus cepat. Nah pemerintah ini saya bukan bilang satu unit tertentu ya, semua yang diberikan amanat dan mandat itu tuh, termasuk yang di DPR harus cepat. Melihat keresahan masyarakat, ayo harus cepat, bikin undang-undang baru, jangan takut. Atau perbaiki undang-undang yang lama. Nah inilah namanya asas legalitas. Jika belum ada juga terjadi bagaimana? Nah kita kembali ke undang-undang umum. Jika ada kerugian, nah itu biasanya gitu ya, penyebab kerugian ada perdatanya ya Bu ya, ada kompensasi berdasarkan, nah itu kan undang-undang yang umum. Tapi biasanya aspek-aspek yang tadi yang baru, nah itu susah jika mau dibuktikan. Oh ini kan tidak ada salahnya dan seterusnya, nah susah pula nanti. Nah jadi pesannya yang paling penting ini, ya, seperti saya bilang tadi, poin pertama dalam catatan terakhir saya bahwa hukum ini harus terus berputar, ya, tidak hanya teknologinya tapi hukumnya harus terus berputar. Yang dulu-dulu dilakukan ini cyber crime, cyber defamation, cyber squatting dan all those things cyber semua tidak jadi masalah, maksudnya tidak dianggap salah sampai ketika orang mengatakan wah ini harus diatur. Nah itulah. Memang biasanya undang-undang datang belakangan, Mas. Itu biasa ya, Bu, ya Prof ya. Kalau undang-undang datang duluan, ya itu sudah nanti terkesan menghalang-halangi. Nah, jika rupanya karena terkait dengan teknologi, undang-undang ini harus hati-hati juga, jangan terlalu mengatur-ngatur di awal. Itu memang biasanya gitu. Tapi kalau sudah ada kelihatan efek negatifnya, nah itu harus segera diperbaiki undang-undang itu. Makanya perlu juga nih komunitas kampus ini tugasnya nih mengangkat isu itu. Oh ini belum diatur dan harus segera direformasi dalam konteks Indonesia. Ya, demikian. Terima kasih Pak Sony. Ada lagi yang mau bertanya? Raise your hand. Oh ada, oke. Satu lagi boleh Pak ya? Oke, silahkan Mas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Tadi perkenalkan, nama saya Dimas Satrio dari kelas Hukum D. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang bahayanya
data pribadi kita juga jika sudah berada di pihak ketiga. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana tips dari Bapak untuk melindungi data pribadi kita jika sudah berada di pihak ketiga? Mungkin bisa kasih apa solusi yang dapat Bapak berikan? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ini kita sudah sekian banyak tahun ya berinteraksi melalui digital, pasti sudah banyak data kita yang masuk ke pihak ketiga. Contoh saja untuk email, sudah ada Gmail, ada Yahoo Mail, ada email-email lain. Lalu website-website yang kita jadi anggota ataupun subscribe pasti sudah menyimpan data kita. Nah, untuk tempat-tempat ataupun organisasi yang kita bisa ketahui itu, maka ini saatnya Anda untuk melihat kembali. Jika Anda tidak punya urusan lagi dengan website itu, udah sign out aja, sign off. Ya, artinya hapus akun kita. Oh, dulu kita perlu, sekarang nggak perlu lagi. Oh, dulu biasa aktif di situ, sekarang aktif di platform yang lain. Yang itu kiat saya atau tips saya, hapus di data kita. Dengan cara kan nanti ada misalnya, Anda mau unsubscribe, Anda mau delete account. Nah, di situ biasanya kalau luar negeri sudah ada tuh, kalau udah delete account ataupun unsubscribe, biasanya konsekuensinya maka data akan dihapus. Ya. Nah, itu sudah jadi bagian. Kalau rupanya Anda sudah unsubscribe, masih lagi menerima email, masih menerima tawaran, itu bisa diadukan. Terutama kalau Indonesia masih gitu diadukan. Artinya mereka masih menggunakan data Anda tanpa izin Anda. Nah, ya, jadi dilihat-lihat lagi gitu ya. Lalu juga ini penting nih, handphone kita nih, biasa kita suka tukar handphone ya. Berapa tahun sekali Anda suka tukar handphone? Setahun sekali tukar handphone? Tidak. 3 tahun sekali? 5 tahun sekali? Lebih kurang. Saya baru-baru ini baru tukar handphone 5 tahun. Itu pun setelah anak-anak saya mendesak. Karena baru sebentar mau baterainya drop atau tidak bisa ya cepat lagi. Nah, oke. Nah, ketika Anda menukar handphone, ingat ada data Anda di gadget yang lama. Itu pun harus diputuskan akunnya dan juga di clean off. Kecuali kalau Anda mau simpan. Nah, jangan di trade in, kita bagi ke orang atau kita buang, sementara data itu masih banyak di situ. Nah, ini antara tips-tipsnya ya. Lalu yang ketiga, banyak juga ini sebenarnya. Password. Apakah Anda punya password yang sama untuk semua akun Anda? Oh, ada iya tuh, ada juga yang iya. Capek Pak, mikirin password baru. Sudah banyak tugas kuliah, mau buat password lagi, bingung aku. Jadi setiap tahun tuh ada survei global, the worst password in the world. Tahu nggak? Password terburuk sepanjang sejarah dan selama sedunia. Apa? Hah? 1, 2, 3, 4, 5 itu nomor 2. Nomor 1 apa? Enggak, bukan. Bukan QWERTY. Nah, tanggal lahir itu 10 besar. Nomor 1, the worst password in the world adalah password. Iya, jadi orang itu banyak yang males, Bu. Tuliskan password. Jadi dia tulis password. Rupanya benar. Banyak orang yang masih menggunakan kata-kata password sebagai password dia. Yang kedua apa? Itu tadi. Aku nggak mau pikir lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga apa? Dia kreatif sedikit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Anda masih punya password-password seperti ini, segera ganti. Karena banyak orang di luar sana yang mendedikasikan waktunya untuk mencari password orang. Dan mereka tidak lakukan itu secara manual. Ada AI-nya. Wah, bahaya. Apalagi nanti akan dikombinasikan dengan data-data Facebook Anda dan lain. Akhirnya ketahuanlah tanggal lahirnya. Anda pernah nggak nulis tanggal lahir di media sosial? Ada yang pernah, ada yang enggak. Saya tanya yang enggak. Anda pernah nggak dapat ucapan selamat ulang tahun? Nah, di Facebook kita nggak tulis nih, tapi pas hari itu orang happy birthday, happy 19th birthday, happy 20th birthday. Ketahuan lah itu. Dan itu terdata ya. Terdata bahwa tanggal itu Anda ulang tahun yang ke-20. Jelas lah kapan tanggal lahir dan tahunnya. Dan ini bisa diserap oleh AI, data analytics, jika ada orang yang ingin menebak-nebak password Anda. Jadi tanggal lahir itu termasuk password yang terburuk, 10 top password terburuk. Selain tanggal lahir, tanggal apa? Buat yang sudah berkeluarga.
Tanggal nikah. Karena kan tanggal nikah itu suatu yang sakral banget ya. Biasanya suami-suami suka lupa ya Pak. Istri-istri ini yang marah kalau kita sampai lupa. Wah, marahnya betul-betul, marahnya tuh. Jadi kamu nggak menghargai tanggal pernikahan kita. Jadi jangan sampai lupa lah kalau sudah nikah. Yang belum nikah kadang pakai juga tanggal jadian. Ya, tanggal jadian. Kan itu menurut kamu jadian, menurut aku belum jadian. Wah, repot lagi itu kan. Aduh, karena jadian itu nggak jelas benchmarknya apa. Kalau nikah jelas ada di buku nikah. Jadi kembali ke laptop. Mau lindungi data Anda, pakai password yang unik. Passwordnya harus unik, jangan nama kucing juga. Atau nama jalanan di depan rumah Anda, jangan. Unik itu artinya orang nggak bisa nebak. Apalagi sekarang suruh kombinasi, pakai angka, pakai garis bawah atau tanda baca. Nah, saya punya tips untuk bikin password yang unik. Wah, ini harus ada pelatihannya nih Pak Dekan. Tapi alhamdulillah paling enggak teruji ya. Jadi itu harus dikombinasikan antara sebuah kata yang benar-benar orang nggak bisa asosiasikan kata itu dengan Anda. Nah, kalau saya bilang Malang ya jelas bisa, Anda Malang, Anda di Malang. UMM atau itu adalah kata-kata atau maksud yang bisa diasosiasikan. Mungkin ini kata-kata yang asing. Orang tidak bisa nebak-nebak. Apa itu? Anda bisa bikin sendiri. Nah, lalu ditambahlah angka favorit Anda. Jangan pakai angka tahun kelahiran, mudah ditebak. Ya, dan lain-lain. Nah, itu tips ketiga itu. Nanti banyak lagi tipsnya, saya cukupkan dulu sampai situ. Terima kasih. Jadi mohon diganti ya itu sesegera mungkin password yang ala kadarnya itu. Baik. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony, ini luar biasa. Saya kira teman-teman juga masih bersemangat, tapi semangatnya ditunda ya. Nanti insya Allah semester depan mungkin kita akan belajar lagi tentang hukum pidana, terutama pidana cyber nanti dengan Pak Said. Nanti bisa dicari yang banyak sekarang gitu. Nanti sambil di searching, tadi sudah dikasih beberapa undang-undang dan juga peraturan yang bisa di searching lebih lanjut, sehingga nanti teman-teman kalau mau membuat tulisan untuk konversi skripsi ataupun mau membuat skripsi tentang cybercrime, sangat kami tunggu karya-karya kalian. Izin Bu, bisa juga adik-adik nanti buka website saya sonyzulhuda.com. Itu saya banyak link-link berita ataupun paper ya yang berkaitan dengan isu-isu semua ini. Jadi memang itu didedikasikan untuk isu-isu cyber law. Oke, siap. Terima kasih lagi Pak Sony, ini sudah menangkap kegelisahan teman-teman ini, sehingga nanti tinggal buka ke webnya Pak Sony Zulhuda, tadi juga sudah terlihat. Di situ teman-teman kalau yang punya greget silahkan dicari ilmunya, kemudian dibuat papernya ataupun tulisan-tulisannya. Terima kasih, ini diskusi yang sangat menarik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Associate Profesor Dr. Sony Zulhuda. Mudah-mudahan di kesempatan lain waktu bisa bertemu kembali. Kita cukupkan sekian untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada permintaan untuk berfoto Ibu. Saya berdiri di situ. Nanti fotonya dari sini, boleh? Oke, siap. Jadi kita maklum ya, ini dosen digital ya. Jadi kita foto bersama, kemudian nanti teman-teman yang sudah selesai absensi ada di luar. Jadi silakan di-scan barcode-nya di luar.
Monggo Mbak-mbak dan Mas-mas silakan berdiri agar terlihat fotonya. Terima kasih absenca di luar ya.